Om Swastiastu. Selamat siang anak-anak kelas 9 semuanya. Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran pendidikan agama Hindu dan budi pekerti secara daring. Semoga anak-anak semuanya dalam situasi PPKM, belajar dari rumah, anak-anak bersama keluarga dalam keadaan sehat. Tentunya dengan disiplin melaksanakan prokes 5M dan berdoa. Baik, untuk mengawali pembelajaran pada siang hari ini, mari kita awali dengan melantunkan doa untuk belajar. Berdoa mulai. Om Agno Naya Supatra Raya Asman Wiswani Dewa Wayunani Widwan Yuya Diasman Juhuranam Eno Buyistam to Namauktim Widema. Berdoa selesai. Anak-anak kelas 9 semuanya, mohon perhatiannya untuk selalu mendengarkan. Pembelajaran pada siang hari ini kita masih tetap mempelajari materi budaya hidup bersih dan sehat dengan indikator penjelasan budaya hidup bersih dan sehat dalam perspektif Weda. Anak-anak telah mempelajari bahwa kesehatan berpangkal dari kebersihan. Apabila badan kita bersih dan sehat, maka jiwa kita akan bersih dan sehat juga. Jadi badan kita sehat, jiwa kita sehat. Dalam bahasa Yunaninya berbunyi mensana en corpore sano. Begitu juga di dalam kitab Manawa Dharma Sastra bab 5 sloka 109 yang anak-anak pelajari dan diketahui disebutkan tentang kebersihan. Baik pembersihan tubuh, pikiran, jiwa maupun kebersihan tentang kecerdasannya. Yang paling penting dalam hidup ini adalah sehat. Di mana sehat diartikan sebagai hidup yang terbebas dari segala problem, baik masalah rohani, mental, maupun jasmani atau fisik. Dalam Ayurveda disebutkan bahwa sehat itu adalah harmoninya tubuh, pikiran, dan jiwa seseorang dalam hidupnya. Sedangkan sehat menurut WHO adalah merupakan suatu keadaan yang sempurna, baik fisik, mental, dan sosial, dan tidak hanya bebas dari penyakit. Sedangkan sakit diartikan oleh beberapa ahli kesehatan itu merupakan suatu keadaan dari badan atau sebagian dari organ badan di mana fungsinya terganggu atau menyimpang. Nah, untuk menjaga kondisi jasmani dan rohani senantiasa tetap sehat, kita harus mengikuti aturan dan menjalankan pola hidup secara proporsional dan terkontrol. Seperti misalnya, makan makanan yang gizinya seimbang, berolahraga dengan teratur, dan perlu diperhatikan juga lingkungannya agar tetap bersih. Yaitu jangan ada genangan air yang memicu adanya sarang jentik nyamuk. Membuang sampah pada tempatnya, membuang air besar maupun air kecil jangan sembarangan. Lebih-lebih dalam kondisi pandemi sekarang ini, berludah pun jangan sembarangan. Karena air ludah bisa sebagai salah satu media penularan suatu penyakit. Untuk memahami lebih dalam tentang bersih dan sehat menurut sastra Weda, mari kita refleksi kembali tentang kodifikasi Weda, yaitu bagian Weda Semerti. Di mana Weda Semerti secara garis besarnya dapat dibagi menjadi dua, yaitu Sat Anga Weda dan Upa Weda. Sat Anga Weda itu terdiri dari 6 macam cabang ilmu, yaitu Siksa, Wyakarana, Canda, Jyotisa, Nirukta, dan Kalpa. Sedangkan bagian Upawedanya yaitu terdiri dari Itiasa, yaitu cerita-cerita kepahlawanan pada zaman dulu. Yang kedua yaitu Purana, yaitu cerita-cerita kuno.
Yang ketiga adalah Arta Sastra, yaitu ilmu kepemimpinan atau leadership. Dan yang keempat yaitu Ayurveda, yaitu ilmu kedokteran. Yang kelima yaitu Gandharwa Weda, yaitu ilmu seni, baik seni tari, seni paha, seni ukir, seni suara, dan sebagainya. Dan yang keenam yaitu Kama Sastra, yaitu ilmu percintaan. Jadi sudah jelas bahwa budaya hidup sehat sudah ada pada zaman Weda, yaitu yang tertuang dalam sastra Weda, yakni dalam kitab Ayurveda. Yang mana Ayurveda itu diterjemahkan sebagai pengetahuan tentang hidup yang merupakan sistem pengobatan holistik. Sistem pengobatan holistik yaitu pelayanan kesehatan secara menyeluruh. Tidak terkotak-kotak, manusia dipandang bukan hanya sebagai objek, tetapi merupakan subjek atau pelaku kesehatan dengan segala sudut pandang keunikannya, baik dari segi biologi, psikologi, sosial, budaya, ekonomi, spiritual, dan sebagainya. Misalnya, tubuh yang tidak seimbang adalah akar dari beragam penyakit. Untuk mengembalikannya dengan terapi holistik, yaitu mengoptimalkan kembali fungsi tubuh agar tetap fit. Pengobatan Ayurveda pertama kali itu dipelopori oleh Dhanwantari, yaitu sekitar 1500 sebelum Masehi. Kemudian pengobatan Ayurveda ini ditampilkan dalam bentuk tulisan dan menyeluruh sekitar tahun 200 sebelum Masehi, yang isinya yaitu mengajarkan tentang teknik operasi, tanam obat, terapi aroma, warna, dan gaya hidup sehat. Dan ada juga yang menyatakan bahwa Ayurveda ini memiliki sejarah yang panjang, yakni dirintis sekitar tahun 3000 sebelum Masehi, yaitu yang mencakup ajaran spiritual dan perilaku. Apabila diperhatikan kebiasaan orang setiap harinya sangat dipengaruhi pada jam biologis dari badan. Sehingga kebiasaan orang berbeda-beda. Seperti baru bangun ada kebiasaan membersihkan diri terlebih dahulu. Ada juga didahului dengan minum kopi, dan ada juga yang lainnya. Apabila kebiasaannya minum kopi atau minum teh, kebiasaan ini tidak baik dalam Kasana Weda, karena pada pagi hari tubuh mengeluarkan detoksinasi. Sebaiknya dilakukan adalah minum air putih untuk membantu dalam pembuangan kotoran. Kemudian membersihkan diri, dilanjutkan bermeditasi 15 menit untuk menyeimbangkan pikiran. Dalam ajaran agama Hindu, kehidupan manusia tidak lepas dari dua aspek, yaitu aspek skala dan niskala. Aspek skala yaitu yang dapat dilihat secara nyata yang dilakukan melalui hasil berpikir. Sedangkan aspek niskala mengandung keyakinan yang mempengaruhi ketentraman batin melalui vibrasi-vibrasi kesucian. Jadi kedua aspek ini dalam konteks pola hidup bersih dan sehat diatur dalam Atharva Weda. Living healthy atau hidup bersih dan sehat menurut psikologi barat meliputi unsur-unsur fisikal, emosional, sosial, intelektual, dan spiritual. Di keseimbangan jiwa dan badan dapat dilakukan dengan melatih yoga asanas, yaitu gerakan Surya Namaskara, untuk meningkatkan kesadaran serta pencerahan spiritual dengan cara menghormati dan memuja matahari yang terdiri dari 12 pose gerakan secara berurutan dengan irama yang stabil mencerminkan irama alam semesta. 24 jam satu hari, fase zodiaknya 12 tahun, dan bioritme tubuh. Dalam keseimbangan ini, unsur spiritual yang tergolong aspek niskala sangat besar pengaruhnya pada unsur emosional, intelektual, fisikal, dan sosial. Unsur niskala ini dalam hidup bersih dan sehat menggambarkan kesucian atma
pikiran dan akal yang dilakukan secara terus-menerus dengan titik pangkal pada keyakinan kehadapan ide sang yang individuasi. Menurut Yoga Sutra Patanjali, kebersihan dan kesehatan badan serta kesucian batin disebut sebagai saucha, sehingga antara jiwa dan badan saling mempengaruhi. Kemudian Panca Mahabudra yang terdiri dari 5 unsur sat, yaitu akasa, bayu, tejo, apa, pertiwi, dalam kitab Baraspati Tattva itu disebut dengan badan. Dikatakan badan itu sehat apabila kelima unsur yaitu akasa, bayu, tejo, apa, pertiwi itu terjaga dengan pengaturan komposisi triguna, yaitu satwam, rajas, dan tamas. Yang mana satwam itu yang menyangkut masalah perilaku yang tenang, rajas menyangkut aktivitas badan yang sesuai dengan kemampuan fisik, tamas menyangkut perlunya memberi waktu yang cukup untuk beristirahat dan berkreasi. Nah, dalam Ayurveda ada 3 hal untuk menjaga kesehatan atau keseimbangan dalam tubuh kita, yaitu yang pertama adalah ahara, yaitu menjaga makanan, yaitu makan makanan yang bermanfaat untuk badan sebagai satwika ahara. Jadi untuk menjaga badan kita, yaitu ada beberapa makanan yang patut diperhatikan yang diuraikan di dalam kitab Bhagavad Gita 17, sloka 8, sloka 9, dan sloka 10. Mari kita bersama-sama mendengarkan apa yang dijelaskan di dalam kitab Bhagavad Gita 17, sloka 8. Ayus Satwa Balarogya Suka Pritivi Wardana Rasya Senigdah Setrira Hirdya Ahara Satwika Vya. Artinya, makanan yang memberi hidup, kekuatan, tenaga, kesehatan, kebahagiaan, dan kegembiraan yang terasa lezat, lembut, menyegarkan, dan enak, sangat disukai atau satwika. Itu yang diuraikan dalam Bhagavad Gita 17 sloka 8. Sedangkan dalam Bhagavad Gita 17 sloka 9 itu disebutkan Katwam lalawana yusna tiksna ruka widarhina ahara rajasasye ta duka soka maya prada. Artinya, makanan yang pahit atau bukan obat seperti masam, asin, pedas, banyak rempah keras, dan hangus yang menyebabkan kesusahan atau kesedihan dan penyakit. Kemudian dalam Bhagavad Gita 17 sloka 10 itu disebutkan Yatayamam Gatarasam Puti Pariusi Tamca Yat Ucistam Apica Mediam Bojanam Tamasatriyam. Artinya, makanan yang usang, hilang rasa busuk, berbau, bekas, sisa-sisa, dan tidak bersih adalah makanan yang sangat buruk. Nah, itu makanan-makanan yang diuraikan di dalam kitab Bhagavad Gita, khususnya pada bab 17 sloka 8, 9, 10 yang patut kita perhatikan. Jangan sampai makan yang kita makan itu tidak ada gunanya. Jadi dari udara tersebut dapat disimpulkan bahwa makanan yang baik itu adalah makanan yang sangat berguna, baik untuk memperpanjang hidup yang disebut dengan ayu, yaitu makanan yang gunanya untuk menyucikan atma, yaitu disebut dengan satwika. Makanan yang memberikan kekuatan fisik itu disebut dengan bala. Makanan yang menjaga kesehatan disebut dengan arogya. Makanan yang memberi rasa bahagia itu disebut dengan sukla. Makanan yang memberikan kepuasan disebut dengan priti. Makanan yang meningkatkan status kehidupan itu adalah wiwardana. Sedangkan bagian yang kedua dari
Ayurveda yang disebutkan 3 hal untuk menjaga kesehatan atau keseimbangan tubuh itu adalah wihara, yaitu berperilaku wajar. Jadi kita dalam hidup ini supaya betul-betul berperilaku wajar. Artinya jangan sampai kita begadang berlarut malam, kemudian misalnya membuang air kecil, misalnya jangan sampai kita menahan, kemudian membuang air besar jangan kita tahan. Pokoknya yang kita wajar-wajar saja, jangan sampai itu menimbulkan suatu penyakit. Jadi kita harus hidup sewajarnya. Yang ketiga yaitu ausada, yaitu menjaga keseimbangan badan dengan jalan berolahraga. Jadi setiap hari kita harus dapat menggerakkan badan. Jadi kalau kita tidak dapat berolahraga secara santai, kalau betul-betul kita fokus pada olahraga, bisa kita laksanakan dengan jalan membantu orang tua. Seperti misalnya membersihkan halaman, kemudian menyapu, mencuci piring. Pokoknya semua gerakan-gerakan yaitu yang tentunya menggerakkan badan kita. Nah, kalau di dalam ajaran agama Hindu untuk menggerakkan badan itu bisa dilakukan dengan yoga asanas, yaitu dengan gerak-gerakan meniru dari gerakan alam, itu yang diikuti dengan mengucapkan mantra, termasuk juga melaksanakan pranayama secara rutin setiap hari. Menurut Resi Kautilya dalam kitab Chanakya Niti Sastra, itu masalah kebersihan dan kesehatan baik secara skala maupun secara niskala itu bukanlah hanya merupakan kewajiban perorangan saja, jadi melainkan tanggung jawab pemerintah. Yaitu pemerintah itu wajib memelihara atau melestarikan sumber-sumber alam, kebersihan pemukiman, kesehatan jasmani dan rohani rakyatnya, agar negara itu dikatakan tetap kuat dan makmur serta damai. Jadi negara itu berkewajiban sebagaimana yang dijelaskan oleh Resi Kautilya. Nah, seperti misalnya kalau kita di Indonesia sekarang ini untuk menggerakkan badan itu ada gerakan serentak, yaitu bersenam olahraga. Nah, seperti itu. Kemudian untuk membersihkan lingkungan dengan memungut sampah plastik. Nah, semuanya itu adalah merupakan kewajiban pemerintah dan juga merupakan kewajiban perorangan. Jadi bersih itu sudah tentunya sebagai pangkal daripada kesehatan. Semua orang mengidamkan tentang kesehatan. Demikianlah anak-anak. Jadi pertemuan pada hari ini, apabila ada yang belum paham, mohon bertanya lewat WA grup kelas. Dan ingat, diputar juga YouTube mengenai gerakan yoga asanas, yaitu Surya Namaskara yang Pak kirim lewat QR, serta ikuti gerakannya nanti setelah penilaian tengah semester. Pak minta untuk mengirimkan kembali videonya tentang gerakan yoga Surya Namaskara dari awal sampai akhir, yaitu hanya 12 gerakan. Jadi sebelum Pak tutup, Pak ingatkan kembali untuk menjawab soal-soal yang ada dalam aplikasi Classroom. Baiklah, pertemuan pada hari ini kita tutup dengan berdoa. Om Dewa Suksema Paramo Acintya Yanama Swaha Sarwa Karya Prasidantam. Om Santi 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 Om.